Shalom, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran di bab 5 pertemuan pertama yang berjudul Allah memelihara ciptaannya. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang sudah menjagai kami, yang sudah memelihara kami. Kami serahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu supaya kami siap mengikuti pembelajaran ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, harapan saya kita tetap dalam lindungan Tuhan dan sehat, tentu semangat untuk belajar. Pendahuluan adalah siapapun kita dalam hidup ini pernah punya pengalaman, maka pengalaman itu adalah guru yang terbaik dalam hidup kita untuk memperbaiki diri kita supaya kita tidak mengulangi lagi akan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah membuat kita gagal. Maka dalam pembahasan ini, sejarah manusia dan alam yang Tuhan ciptakan itu tidak lepas daripada campur tangan Allah. Dan kita boleh lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, ya, dalam hal penciptaan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, Ia tidak meninggalkan dunia ini berjalan sendirinya. Sebaliknya Tuhan memelihara segala ciptaannya, bukan seperti seorang pembuat jam tangan yang membuat bumi ini, menjalankannya dan kini membiarkan berjalan sendiri. Tidak, Allah kita bukan seperti itu. Allah kita, Dia menciptakan, Dia memelihara, bahkan Dia yang menyelamatkan. Itulah Allah kita. Anda boleh baca untuk hal bagaimana Allah memelihara segala ciptaannya dari penciptaan. Jadi Anda boleh baca Kejadian 1 pasal pertama ayat 1 sampai seterusnya. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia itu, kita bisa melihat ciptaan Tuhan di Kejadian itu. Ya, Alkitab menjadi catatan yang membuktikan bahwa Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan. Ya, Anda boleh baca supaya Anda benar-benar mengerti bahwa Allah memelihara ciptaannya sampai sekarang. Beberapa bukti pemeliharaan Allah bisa kita lihat. Di antaranya adalah Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk memelihara, untuk menjaga, untuk melestarikan. Yang kedua, Allah memelihara, kita bisa lihat setelah peristiwa air bah, di mana kita tahu keluarga Nuh diselamatkan. Artinya Tuhan peduli di sini. Yang ketiga, sampai saat ini kita dapat saksikan meski ada bencana di berbagai tempat, namun kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Artinya Allah tetap memelihara kehidupan kita, baik manusia, baik juga alam semesta ini. Untuk hal itulah, maka kita perlu lihat aspek-aspek pemeliharaan Allah terhadap 3 aspek. Antara lain, 1. Melestarikan atau pelestarian. Dengan kuasa Allah melestarikan dunia ciptaan ini. Maka ini diagungkan oleh Daud dalam Mazmur 36 ayat 7. Daud memberikan pengakuan bahwa dia sangat luar biasa mengagumi Tuhan akan ciptaannya. Demikian juga Rasul Paulus menekankan dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-17. Ya, Ia adalah terdahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. Yang kedua adalah aspek yang kedua, penyediaan. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Tuhan menyediakan segala sesuatu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Itulah Tuhan tidak pernah membiarkan ciptaannya. Tuhan memelihara, baik kebutuhan apapun menjadi kebutuhan manusia disediakan oleh Tuhan. Aspek yang ketiga adalah perintahan.
pemerintahan. Ya, disampaikan dalam pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya bahwa ia juga memerintahkan kita untuk melestarikan alam semesta ini. Tetapi sebaliknya, manusia merusak akan ciptaannya, sehingga terjadi bencana alam. Kita dengarkan di mana-mana kabar banjir, longsor dan sebagainya. Itu karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab hanya untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak melihat dampak efek atas perbuatannya. Kita manusia jatuh ke dalam dosa. Allah terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Ia tidak membiarkan manusia begitu saja. Allah mencari dan menyelamatkan manusia. Ia menciptakan manusia dan memelihara. Dan ini ada kita buktikan, kita saksikan dalam Yesaya pasal 26 ayat 12. Berbunyi, ya Tuhan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Jadi aspek ketiga ini sudah kita bahas tentang bagaimana aspek penyerahan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama pelestarian, kedua penyediaan, ketiga pemerintahan. Ya, kita harus mengikuti arahan dari pemimpin kita untuk memelihara alam ini supaya alam ini bisa terlestarikan. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan materi bab 5 ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan pertemuan kedua di minggu-minggu depan. Kiranya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada bagi kita sehingga untuk pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan pembelajaran ini. Baik, kita akan akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan singkat ini. Kami sudah membahas bab 5, kiranya apa yang kami bahas boleh kami mengerti dan kami bertanggung jawab untuk melestarikan alam sekitar yang dimana kami bertempat tinggal. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran singkat ini. Kiranya ini bermanfaat bagi kami untuk menghargai, mengagumi akan segala ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Baik peserta didik, demikian perjumpaan kita untuk bab 5 ini di pertemuan pertama. Kiranya kita bisa berjumpa untuk minggu depan. Terima kasih buat kesediaannya, terima kasih untuk responnya. Selamat malam, selamat pagi, sore. Shalom bagi kita semua.